Merasakan sejuk nggak? Iya. Ya? Semilir angin. Ya, datang. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sekarang saya lagi di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi saya sengaja datang dari Cimahi, ingin mengunjungi situs Gunung Padang. Dan yang pastinya ini bersejarah. Katanya situs ini umurnya itu lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir ya. Banyak juga kontroversi ya, apakah ini situs tertua atau bukan, itu kita masih belum tahu. Situs Gunung Padang berupa bukit yang di atasnya itu ada banyak batu. Kalau dipikir di logika itu ya sangat aneh sih. Bagaimana orang zaman dulu bisa mengangkat batu dari bawah ke atas begitu banyak. Jadi kita lihat aja. Sekarang udah rame, sudah mulai bisa masuk. Tiketnya cukup murah, hanya 5.000. Tidak terlalu memakan biaya lah. Blur. Nah, mantap. Sini, oh tinggi banget. Jadi saya memilih jalur yang landai karena tadi juga ada bule balik lagi, coy. Tadi ada bule balik lagi, katanya tangga atau jalur landai ini kurang lebih 300, hampir 300 meter. Kalau yang tadi kira-kira 150 meter atau 170. Tapi lumayan ya, dia capek. Di sini ada saung. Kalau di gunung mah namanya pos lah, pos 1. Untuk orang-orang yang lemah ini boleh istirahat dulu di sini. Jangan memaksakan diri. Sekarang sudah sampai pos 2. Jadi di gunung itu gak boleh ngomong sembarangan. Tadi orang bilang pos itu buat orang yang lemah. Kalem coy.
Oke teman-teman, jadi saya sekarang sudah sampai di situs dan emang banyak sekali batu-batu di sini. Tapi saya dari tadi nyari batu yang bisa dibunyiin, katanya batu musik. Tapi susah, di mana letaknya nggak tahu saya. Terus juga ada peringatan jangan memukul-mukul batu, jangan memukul batu satu-satu, ya nanti batunya rusak lah kalau dipukul terus. Pokoknya ini saya lagi nyari dulu batunya di mana, atau nanti saya tanyain ke yang tahu. Nah, keempat Gunung Karuhun, itu namanya Gunung Karuhun. Di situ pun ada batu-batu tapi beda batunya. Itu ada tempat duduk, ada persinggahan Pak. Saya udah kesana. Nah kelima Pasir Damas. Kembali lagi sini Pak, muter. Ini lembah semua Pak, ini bukit. Jadi strategis loh Pak. Jadi bijaknya orang tua dulu membuat situs Purwakarta di sini itu strategis. Semua ini bebas dari banjir, bebas dari longsor. Kenapa? Karena di area hutan ini Pak, batu masih bertahap-tahap, balok-balok sampai ke sungai. Ini pun sampai ke sungai. Jadi nggak bakal longsor. Kalau ada musuh nyerang, misalkan zaman kerajaan zaman dulu, udah pantau Pak di bawah dari atas ini bebas banjir, bebas apa. Kemudian ini kan tempat peribadatan menurut orang tua dulu. Kenapa dibuat di ketinggian? Karena mereka mau terbuka antara ujung bumi ini kan yang ada di sini kan dengan langit yang terdekat. Jadi satuan. Kalau batu Pak, semua balokan batu yang ada di Bukit Gunung Padang ini dari Gunung Padang ini sendiri, bukan dari mana-mana. Kenapa? Tahun 2012, 2014 saya membantu penelitian dari Jakarta Pak, saya warga Gunung Padang. Saya surfing ke sekeliling ini, tidak satupun batu yang sama ada balok sendiri, nggak ada. Hanya batu-batu sungai, batu gunung biasa. Ini kan balok-balok, hanya ada di bukit ini. Kemudian di lantai 3 dibor sampai 26 meter di atas sudah ada orang lagi acara. Di belakangnya itu dibor 35 meter. Ternyata di bawah ini batu masih numpuk, balokan batu masih numpuk. Itu sudah ilmiah dan itu secara akademis. Kemudian di surfing ke lereng ini semua sampai sungai sampai bongkahan batu sampai ke sungai. Tapi nyebrang sungai nggak ada Pak. Nah, artinya bahwa tadi semua batu yang ada di Gunung Padang ini sumbernya dari Gunung Padang ini sendiri, bukan dibawa dari tempat lain. Walaupun ada indikasi mengatakan ini dari Gunung Api Purba, dari Gunung Gede dulu pernah meletus, sehingga meletus itu batunya ke sini. Itu tidak masuk di akal. Kalau seandainya Gunung Gede meletus dulu, berarti banyak batu-batu di tempat yang lain. Kok kenapa hanya di sini gitu loh Pak? Itu aja. Ternyata dari dasar bumi di sini muncul ke permukaan, naik. Itu istilah geologinya itu kolomnar atau kolomnar join, kekar kolom bahasa geologinya. Yang awalnya itu magma atau lava meleleh tapi belum muntah ke udara, keburu ada pendinginan. Nah, membentuk sebukit itu balokan-balokan batu yang awalnya kekar ini Pak, segi-seginya universal, beraneka ragam. Kemudian si batu kekar kolom itu muncullah ke permukaan bumi karena adanya erosi, ketemu sama nenek moyang kita. Nah, mereka tambang, mereka gotong royong, mereka patah-patahkan, dibuatlah kemudian berundak ini, yaitu bentengan-bentengannya, batu-batu didirikan sejajar, dan jelas itu ada makna Pak. Kenapa ini Gunung Padang mesti 5 teras, 5 undakan, kemudian segi batunya kok segi-segi 5 kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kayak bintang sekali deh, hampir jaraknya sama simetris. Itu juga 5 Mbak, tapi ini yang lebih ini dominan. Ini pun 5 juga ya. Nih kurang lebih 5 Pak. Ada yang 6, 7, 8, 9, nggak lebih dari 9, 3 sampai 9. Tapi yang paling banyak segi-segi 5, dilingkari 5 bukit, menghadap 5 gunung. Tadi ibu yang saya dampingi dari apa di bawah ada pijakan 5 jari tangan dan suaranya Daminatila, nada Sunda, Daminatila. Dan di tingkat sini yang kelima ada partisan 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5 juga. Ibu, ini tempat persinggahan level tertinggi di antara halaman. Ini, nah, kita perhatikan di sini. Ini cekung kan? Karena itu tempat. Oh, ini jidat ya? Ya. Oh.
berarti kalau jidat berarti sujud. Nah setelah itu baru terlentang dan nah sujudnya kemana? Nah simbolnya itu ada batu paling besar tujuh di teras 5 yang tertidur sekarang. Dulu tuh berdiri tegak Bu, Asalnya. mohon cuma karena erosi roboh. Di depannya ada altar tempat duduk. Jadi di sini sujud itu menghadapnya ke batu yang berdiri tegak itu. Itu zaman dulu dan sekarang. Iya. Nah kalau sekarang kita sujudnya ke sana tuh arahnya kiblat. Kan begitu. Dan sini itu dimensinya sangat kuat. Bu. Jadi saya pernah di sini dulu sendirian jam 12 malam naik sebentar Pak, sebentar pas dihadap lah ini udah jam 2 jam 12 Pak. Pak udah sebentar udah jam 2 jam perasaan baru yang dialami saya. Jadi 2 nalar. Jadi saya walaupun saya sebenarnya orangnya di sini tiap hari saya di Gunung Padang bersih kayak gini ngobrol dengan tamu, tapi untuk malam hari saya sendirian waduh berat. Padahal nggak ada apa-apa Bu, enak tapi berat. Cuman memberanikan diri ternyata sungguh luar biasa. Ini paling teras kelima ya ini ya. Kelima ya. Ini tempat singgah sana aja. Nah kalau yang mau boleh kesini untuk duduk nikmatin dengan catatan 1 buka alas kaki, kemudian kalau perempuan harus lagi suci seperti itu kan. Nah Sunda pun seperti itu dulu. Nah merasakan sejuk nggak? Ya. Semilir angin. Semilir angin. Ya datang. Sampurasun. Enak sedikit ya. Nah, ini kotak batu ini tempat Romo atau Rama Pak Ibu. Nah ini ambu samping kanan saya. Kenapa saya pakai garis, pakai tali? Ya dulu ngeri ketika belum dibatasi karena orang tidak tahu. Itu ada yang makan bakso, makan mie ayam, ada pasangan-pasangan duduk. Aduh sayang, kan begitu. Kan mereka tidak melihat. Iya. Dan tidak ngerti. Ya, nggak tahu. Pagar diamankan. Nah, ini tempat ambu, ini tempat Rama, atau ini tempat Ibu Agung, ini Bapak Agung. Siapa Bapak Agung itu? Siapa Ibu Agung? Nah, yang menariknya ternyata Bapak Agung dari Ibu Agung. Bapak Agung dari Ibu Agung. Nah, artinya kita kesini itu semua untuk menghadap terhadap Ibu Agung. Nah, istilah dulu, kalau sekarang kita mengenai Ibu Pertiwi. Adakah Bapak Pertiwi? Ada, Ibu Pertiwi tanah air. Tanah air. Dimanapun kita bersejak, disitulah langit di pasti. Oke teman-teman, akhirnya saya menemukan batu musiknya. Tapi di sini ada tulisan dilarang memukul-mukul semua batu yang ada. Nah, ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Dan ini ada bolong-bolong, gak tahu kenapa. Mungkin karena air juga ya. Kata pepatah Sunda mah, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Dilarang memukul batu. Sebenarnya saya pengen gitu mukul-mukul batu ini, tapi karena gak boleh, jadi kita lebih baik jangan ya, menghargai saja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Video ini dikhususkan untuk teman-teman semua yang tidak sempat pergi ke sini atau belum sempat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, meskipun mungkin kurang informatif. Baik, terima kasih. Mungkin saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.